Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sore hari ini sama-sama kita mau membawa pujian dan syukur kita kepada Tuhan sebagai persembahan. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita, Dia layak untuk menerima semuanya. Bagi Dialah kita hidup dan kita memberikan yang terbaik untuk kemuliaan-Nya. Tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur. Kau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih kalau hari ini kami kembali boleh bersekutu bersama-sama. Memuji, memuliakan, mengagungkan nama-Mu. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang hadir di atas setiap puji-pujian kami. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan. Dan biar hadirat-Mu menguasai umat-Mu. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari bawa pujian-Mu bagi Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku
Allah yang berkuasa. Amin. Oh, sungguh dahsyat Engkau Tuhan. Kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, Pemilik kehidupan. pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Wow, oh, datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great, great is our God. Yes. Engkau pemilik kehidupan kami Tuhan. Engkau yang sanggup menyelamatkan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Wow, oh, oh, datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, great is our God. Yes. Maha besar Engkau Tuhan kami. Yes. Dia dahsyat, Dia luar biasa. Rindukan lawatannya terus terjadi dalam hidupmu. Ada sebuah kebangkitan atas gereja Tuhan. Haleluya. Mari katakan bersama. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Wow, oh, oh, datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, great is our God. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Serukan bersama. Great is our God. Haleluya. Yes. Yes, Engkau Tuhan yang besar. Bawa kami untuk selalu terpesona dengan segala karya-Mu Tuhan. Terima kasih.
Oh Tuhanku, bila ku terpesona merenungkan ciptaanmu semua, ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaranmu di dunia. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dan bila ku pandang akan salib-Mu, tanda kasih-Mu bagi dunia, Kau relakan mati tebus dosaku, ku sembah Kau Tuhan junjunganku. Oh, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Amin, amin. Oh, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Oh, katakan lagi, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, Dia ajaib. Oh, yes. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Yes, ajaib Tuhan. Mari puji Dia. Kami memuji kebesaran-Mu, sebab Dia ajaib. Oh, ya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Yes, Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Oh, Yesus, terima kasih Tuhan. Bersyukur ya Tuhan untuk sore hari ini. Kami dilayakkan untuk beribadah, memuji dan memuliakan Kau. Dan sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar setiap kami jemaat Tuhan terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan melalui pelajaran dari firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu adalah hidup. Firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri ya Tuhan. Kuasai setiap kami, baik kami yang di gereja maupun kami yang di rumah atau dimanapun kami beribadah secara online. Biar kami membangun sikap yang benar sebagai seorang murid, supaya kami terus dibentuk, kami diingatkan, bahkan kami terus bertumbuh menjadi serupa dengan Kau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah dan kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Kita memasuki seri yang
ke-17 dari Injil Yohanes yang judulnya adalah Yesus adalah Allah dan manusia sejati. Sore ini saudara-saudara, dalam Alkitab saya beri judul iman dan ketakutan. Kita harus akui bahwa kita begitu rentan karena berbagai macam faktor. Salah satunya adalah keterbatasan kita dalam menanggung, dalam menahan setiap masalah. Sehingga kita seringkali dikuasai oleh yang namanya ketakutan. Dan kita akan belajar sore ini supaya setiap kita kiranya dimampukan untuk kita menang atas rasa takut kita masing-masing. Sehingga iman kita itu terus bertumbuh. Tujuan daripada PA kita adalah supaya setiap kita mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Dan ini adalah bagian dari kita hidup di dalam iman, bertumbuh, dan tidak dikuasai oleh rasa takut. Kita masih belajar dari Yohanes pasal 3 dan khususnya tentang Nikodemus. Kita baca di dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 4. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Saudara yang dikasih Tuhan, dialog yang diadakan atau yang terjadi antara Nikodemus dan Tuhan Yesus. Ini adalah sebuah dialog yang penting sekali untuk kita pahami, kita mengerti. Karena di situ dalam kaitannya, dalam dialog ini, kita menemukan bagaimana Tuhan menekankan kepada Nikodemus. Meskipun dia seorang Farisi, dia pemimpin agama, bahkan dalam ayat yang selanjutnya kita menemukan Tuhan Yesus berkata bahwa Nikodemus itu adalah pengajar Israel. Tapi Tuhan berkata dalam ayat 3 tadi dikatakan, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika orang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kelahiran kembali adalah cara di mana seseorang itu bisa masuk dalam kerajaan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, yang lalu kita sudah belajar bagaimana Nikodemus itu artinya adalah penakluk dan juga sekaligus pemenang bersama dengan rakyat. Dia seorang Farisi, dia juga pemimpin agama Yahudi, bahkan dia juga disebut pengajar Israel. Bisa dikatakan Nikodemus adalah seseorang atau pribadi yang punya status yang baik, jabatan yang baik, dan bukan hanya jabatan yang baik, tapi kedudukan yang tinggi sekaligus terhormat. Dia bisa menjadi pemimpin, dia menjadi contoh, dia ahli Taurat. Itulah Nikodemus, tetapi kita belajar nanti bagaimana perjalanan khususnya iman Nikodemus ini. Supaya kita juga bisa mengidentifikasikan untuk diri kita masing-masing, menerapkan untuk diri kita masing-masing. Bagaimana iman kita? Apakah kita memiliki iman yang seperti Nikodemus atau mungkin tidak? Padahal sekali lagi, Nikodemus ini punya modal yang luar biasa sebagai seorang yang dikatakan pemimpin
bukan hanya pemimpin biasa, tapi dia ahli Taurat, orang Farisi, dia guru juga. Kita lihat saudara-saudara. Dan kalau kita baca, kita mulai dengan kita membaca dari Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Saudara, kalau kita belajar Injil Yohanes, kita harus tahu kenapa Injil Yohanes ini ditulis. Seperti hanya setiap surat atau mungkin literatur atau mungkin buku ditulis, pasti punya tujuan, sasaran, target. Demikian juga dengan Injil Yohanes. Sehingga kenapa kita sebagai orang percaya perlu menggali, mendalami, supaya kita juga betul-betul seperti yang diharapkan oleh Injil Yohanes ini. Injil Yohanes ini ditulis dengan tujuan apa? Supaya setiap orang itu percaya bahwa apa? Yesus itu adalah Mesias, Anak Allah. Dia bukan hanya manusia biasa, dia bukan hanya manusia istimewa, tapi dia juga adalah Allah sejati. Maka berkaitan dengan tujuan ini menjadi semacam arah. Sehingga kalau kita pelajari Injil Yohanes ini, selalu dalam banyak hal kita menemukan bagaimana setiap apa yang dijelaskan, ditulis, terutama berkaitan dengan hubungan dengan orang-orang, kita menemukan selalu diakhiri dengan pengakuan Yesus itu adalah Mesias, Anak Allah. Kita lihat contoh yang pertama adalah Natanael. Kita baca dalam Yohanes 1 ayat 45 sampai 49. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Saudara, kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu dari Yohanes 1 tentang murid-murid pertama. Kenapa murid-murid pertama ini mereka ikut Yesus seperti Andreas, kemudian Yohanes, Filipus, Simon Petrus. Karena mereka menemukan Yesus itu adalah Mesias, Anak Allah. Lalu juga salah satunya Natanael. Waktu diajak oleh Filipus, meskipun awalnya dia ragu, dia tidak percaya karena apa? Karena tadi kita baca dikatakan Filipus berkata, "Aku sudah ketemu Yesus," dikatakan yang dari Galilea atau anak Yusuf dari Nazaret. Awalnya Natanael ragu-ragu, dia tidak percaya. Tapi setelah dia ketemu dengan Yesus sendiri, berdialog hanya dalam waktu yang cukup pendek, akhirnya kita baca di dalam ayat 49, Natanael mengaku dengan berkata, "Rabi, engkau adalah Anak Allah. Engkau raja orang Israel." Ini adalah tujuan daripada kenapa Tuhan hadir, supaya setiap kita percaya Yesus itu adalah Anak Allah. Saudara, kita juga belajar dari Yohanes pasal 4 yang berkaitan dengan orang Samaria, perempuan dan orang-orang Samaria. Kita tahu
Waktu perempuan Samaria ini ketemu dengan Tuhan Yesus, dia minta minum dan dalam dialog itu akhirnya wanita ini mengerti bahwa Yesus itu adalah Mesias. Sehingga apa? Dia beritakan kepada orang-orang Samaria. Kita baca dalam Yohanes 4 ayat 25, 26 dan 42. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Saudara, perempuan Samaria melalui dialog yang cukup baik, intens, akhirnya dia mengerti. Yesus pun memperkenalkan diri sebagai Mesias. Dia percaya. Lalu dia menceritakan kepada orang-orang Samaria. Dan akhirnya mereka berkata, "Kami percaya. Bukan hanya karena engkau mengatakan, tapi kami mendengar sendiri. Kami menemukan sendiri bahwa dia adalah juru selamat. Dia Mesias, anak Allah." Saudara, ini setiap perjumpaan Yesus dengan orang-orang yang ditulis di dalam Injil Yohanes selalu diakhiri dengan pengakuan. Kita juga bisa temukan di dalam Yohanes 9 tentang orang buta yang sejak lahir. Kalau kita baca dalam Yohanes 9 ayat 35 sampai 38 dikatakan, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Orang buta sejak lahir yang diceritakan di dalam Yohanes 9, kita temukan dia berjumpa dengan Yesus, lalu dia mengalami kesembuhan mujizat, dan akhirnya bukan hanya dia mengalami mujizat, yang buta lalu sembuh, tapi dia berjumpa dengan Mesias. Sehingga akhirnya kita baca dalam ayat 37 dikatakan, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita pelajari sekali lagi dalam setiap kisah-kisah yang dimunculkan dalam Injil Yohanes berkaitan dengan orang-orang, selalu diakhiri dengan sebuah keputusan yang positif. Tapi, nah ini menariknya, kalau kita pelajari berkaitan dengan Nikodemus dalam pasal 3 ini, nanti saudara bisa baca di rumah atau dimanapun setelah PA ini, kita baca sampai akhir pasal 3, kita tidak menemukan hal yang menjadi umum dalam Injil Yohanes ini. Seperti tadi saya katakan Bapak Ibu, Natanael, orang Samaria, kemudian juga orang yang buta sejak lahir ini, diakhiri setelah berjumpa dengan Yesus dengan pengakuan, dengan kepercayaan Yesus adalah Mesias. Tapi dalam Yohanes pasal 3 ini kita tidak menemukan. Seolah-olah sepertinya tidak ada sesuatu, kemudian kalau kita baca, pindah pasal 4, langsung beralih dengan kisah Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Saudara, belum ditemukan keputusan Nikodemus sebagai seorang murid yang percaya. Baru Bapak Ibu kalau kita baca, status kemuridannya itu muncul dinyatakan dalam Yohanes 9 ayat 39 dan 40 dikatakan demikian. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus.
Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kali beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Saudara, kita lihat ada jeda waktu yang cukup panjang, walaupun tidak kita sebutkan. Saya memang belum meneliti berapa lama dari perjumpaan pertama waktu Nikodemus itu ketemu dengan Yesus malam. Kemudian di dalam pasal 19, kalaupun andai kata misalnya Tuhan Yesus ketemu Nikodemus di awal pelayanannya, berarti waktu Tuhan Yesus mati kurang lebih berarti 3 tahun. Artinya apa, saudara-saudara? Iman Nikodemus ini berproses, tidak langsung, baru nyata dengan benar setelah kurang lebih 3 tahun lamanya. Saudara, kenapa ini bisa terjadi? Kalau kita pelajari, salah satunya sebenarnya karena Nikodemus itu masih dikuasai oleh ketakutan. Imannya tidak muncul, imannya tidak nyata, imannya tidak menjadi seperti yang seharusnya, bahkan tidak dinyatakan dengan pengakuan. Karena apa? Karena ada takut. Saudara yang dikasih Tuhan, ketakutan itu adalah satu keadaan, sikap hati, perilaku yang betul-betul harus kita waspadai. Banyak terjadi orang yang tadinya beriman dengan baik, tapi akhirnya terkendala karena takut. Kita bisa lihat beberapa contoh dalam Alkitab, bagaimana ketakutan itu membuat imannya jadi terhalang. Yang pertama, Nikodemus sendiri. Kalau kita baca dalam Yohanes 7, ayat 50 dan 52 dikatakan, Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus berdialog dan ketemu sampai akhirnya satu titik di mana orang Farisi menyimpulkan Yesus ini harus dihukum bahkan dibunuh. Waktu itu Nikodemus sebagai salah satu dari pemimpin agama, dia menyampaikan pendapat. Tapi dari pendapat yang dia sampaikan, meskipun dia membela Tuhan Yesus, tapi tidak terang-terangan. Dia tidak menyebut, aku adalah muridnya, aku yakin dia benar. Tapi seolah-olah dia melemparkan itu, kemudian dari situ supaya dibahas. Walaupun itu tentu saya yakin karena Nikodemus sudah punya kepercayaan, tapi tidak berani dinyatakan. Karena apa? Jabatan. Bapak Ibu, jabatan tinggi, kedudukan tinggi, itu seringkali bisa menghalangi seseorang untuk punya iman yang benar. Faktanya seperti Nikodemus ini. Atau bahkan sebaliknya. Orang demi untuk mendapat jabatan tinggi, dia mau menggeser, bahkan meninggalkan iman. Itu kenyataan. Saya pernah mendengar ada seorang, dia bilang begini, aku terpaksa pindah agama. Loh, kenapa? Nah, kalau saya nggak pindah agama, jabatanku nggak pernah naik-naik. Hanya mentok sampai di sini saja. Pemimpinku memanggil dan menanyakan, mau ndak kamu naik jabatan? Tapi
Kamu harus ganti agamamu. Saudara, akhirnya demi jabatan dia tinggalkan iman. Walaupun dia bilang, yang penting hatiku masih percaya. Saudara yang dikasih Tuhan, memang kita harus akui bahwa jabatan, kedudukan, kuasa itu daya tariknya, daya sedotnya itu luar biasa. Semua orang ingin bertahan dengan jabatan yang baik. Jangan sampai dikorbankan. Tapi kalau hubungannya dengan Tuhan, itu masih ada seperti ini. Ada begitu banyak orang percaya yang akhirnya menjadi imannya mungkin turun bahkan menjadi tidak ada lagi karena masalah jabatan, kedudukan, kuasa. Mungkin juga tidak sekaligus atau mungkin 100% meninggalkan. Kadang-kadang sepertinya ya supaya kelihatan. Tapi pada sebenarnya tidak. Saudara dikasih Tuhan, kita perlu hati-hati. Karena pada waktu kita mengutamakan jabatan, kedudukan, kuasa lebih daripada Tuhan, maka pengikutan kita juga bisa menjadi rusak. Kemudian juga takut miskin. Markus 10 ayat 21 sampai 23. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, kita tahu kisahnya ini bagaimana seorang muda yang kaya, tapi sekaligus hidup keagamaannya baik. Waktu Tuhan bilang apakah sudah melakukan hukum A, hukum 1, 2, 3 dan seterusnya. Dia bilang, oh Tuhan, guru sejak kecil. Lalu Tuhan bilang, kamu kurang 1. Lalu Tuhan bilang, pergi, jual hartamu, lalu ikut aku. Saudara, lalu kita baca dalam ayat 22 dikatakan, mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Saudara, iman menjadi terbantut, iman menjadi rusak, dan akhirnya bahkan ditinggalkan. Karena harus memilih antara kekayaan dan iman. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, memang kita harus akui kita tidak bisa lepas dari yang namanya uang, kekayaan. Karena kita hidup di dunia ini, kita butuh uang. Karena kalau kita tidak punya uang, bagaimana kita hidup? Kita banyak kebutuhan pokok, kebutuhan sekolah, kebutuhan ini. Yang semuanya kita harus adakan dan kita punya. Sehingga kadang-kadang yang terjadi, orang-orang percaya mengorbankan hidup beriman yang benar demi untuk mendapat kekayaan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mau punya iman yang benar, kita harus belajar. Walaupun sekali lagi kita butuh uang, kita butuh kekayaan. Tapi jangan sampai kita mengorbankan iman kita yang benar dengan kekayaan. Saya beberapa waktu ini sering ketemu dengan pengusaha-pengusaha Kristen. Karena ada urusan atau mungkin pelayanan. Dan beberapa dari mereka selalu sharing dengan tema yang hampir sama, Bapak Ibu. Yaitu apa? Mereka bilang sekarang ini orang Kristen kok juga tidak bisa dipercaya ya. Ada
pengusaha bilang, saya sudah percaya orang itu, saya pikir dia orang Kristen, dia ke gereja, rajin melayani. Makan uang saya, korupsi. Yang lain bilang, saya punya langganan Pak, Kristen anggota gereja. Tapi gak pernah mau bayar. Bahkan dia menyebut orang beragama lain lebih baik. Saudara dikasih Tuhan, oke lah, memang dunia kita sekarang adalah dunia materialisme. Segala sesuatu diukur dengan materi. Dan ini menjadi sebuah tantangan kita sebagai orang percaya. Tapi mari kita belajar. Jangan sampai kita mengorbankan iman kita karena kekayaan. Orang juga bisa takut bukan hanya kepada kekayaan yang membuat dia hilang kekayaannya, tapi juga kepada orang-orang. Dalam Yohanes 19 ayat 38, Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. saudaraku, Yusuf dari Arimatea, dia juga seorang pemimpin. Tapi dia tidak terang-terangan. Karena apa? Karena dikatakan takut kepada orang-orang Yahudi. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita beriman kepada Tuhan, tapi takutnya kepada orang, pasti kita akan dalam kesempatan-kesempatan tertentu di mana kita harus memilih, kita akan mengorbankan iman kita. Makanya Tuhan ingatkan kita Bapak Ibu untuk apa? Supaya setiap kita itu takut akan Tuhan lebih daripada manusia. Banyak orang takut, misalnya sama istri. Tapi enggak takut sama Tuhan. Atau seringkali ada ungkapan asal bos senang. Takutnya sama orang, sama bos, sama pemimpin. Sehingga kalau pemimpinnya ada, dia sungguh-sungguh. Nah kadang-kadang karena takutnya, lalu membuat apa? Rela mengorbankan nilai-nilai kebenaran. Saudara dikasih Tuhan, kita tidak boleh. Kita perlu belajar untuk memiliki iman yang tidak dikuasai oleh rasa takut, terutama juga kepada orang. Makanya waktu rasul-rasul, dalam Kisah Rasul, mereka ditangkap, mereka diancam. Kamu kalau enggak meninggalkan imanmu atau tidak memberitakan, masih memberitakan tentang Yesus, kamu akan dihukum. Lalu rasul-rasul berkata, silahkan kamu nilai. Lebih baik takut kepada Tuhan atau kepada manusia. Saudara, ketakutan pada orang membuat kita memiliki iman yang tidak murni. Iman kita menjadi rusak. Bahkan kalau kita baca, saudara-saudara, Elia, nabi besar, itu pernah dikuasai rasa takut sehingga imannya terpuruk. Dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1-3, tolong dibacakan. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Saudara, Elia seorang nabi besar, sempat terpuruk imannya. Bahkan kalau kita baca dalam ayat selanjutnya, Elia putus asa sampai dia bilang sama Tuhan, Tuhan lebih baik aku mati aja. Kenapa? Karena dia diancam oleh
Isabel dikatakan kamu akan seperti Nabi Baal. Nyawamu. Maka dikatakan dalam ayat 3, maka takutlah ia. Saudara dikasih Tuhan, kita perlu memeriksa kehidupan iman kita masing-masing. Kenapa kadang-kadang iman kita tidak bertumbuh? Kenapa kadang-kadang iman kita menjadi terganggu atau rusak? Mungkin salah satunya kita masih dikuasai oleh rasa takut. Apapun bentuknya, entah karena jabatan, karena kekayaan, karena takut ini. Makanya Tuhan bilang di dalam Matius pasal 13 tentang perumpamaan penabur. Matius 13 ayat 20 dan 21 dikatakan, Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Sudah lihat, sebenarnya akar dari ketakutan itu paling tidak ada satu, yaitu takut menderita. Dan tentunya tidak memiliki kasih. Kenapa Nikodemus tidak berani langsung percaya? Kan dia pikir, aduh, karena jelas waktu itu Tuhan Yesus itu musuhnya orang-orang Farisi. Sehingga kalau dia bilang, aku ini muridnya, wah langsung mungkin dia juga dicopot dari jabatannya. Takut menderita. Lalu juga orang muda tadi, kenapa dia tidak mau jual? Karena takut menderita. Waduh, kalau nggak punya uang gimana? Takut sama orang, nanti kalau saya ditinggal, nggak punya teman, atau ada penderitaan lain. Makanya di dalam perumpamaan penabur Tuhan bilang, waktu benih yang adalah firman itu ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, mendengar, percaya. Tapi ada satu saat di mana waktu dia harus menderita, dikatakan murtad. Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang terjadi. Namun kita bersyukur, kita belajar dari Nikodemus, yaitu apa? Bagaimana dia bisa mengatasi rasa takutnya, sehingga dia memiliki iman yang sejati. Ini penting bagi kita. Bagaimana caranya kita bebas dari ketakutan? Kalau kita pelajari jawabnya, memang di dalam Injil Yohanes sendiri, kita tidak menemukan sepertinya kapan atau pada titik apa. Tapi kalau kita lihat dari bukti dan juga apa yang dinyatakan, kalau kita baca dalam Yohanes 19 ayat 39 sampai 41 dikatakan, Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. saudara, setelah 3 tahun kurang lebih Nikodemus bertemu awalnya, makanya diulang lagi dalam ayat yang ke-39. Dialah yang mula-mula datang waktu malam. Jadi waktu awal Tuhan Yesus melayani, dia berjumpa dan dia mengalami proses pertumbuhan meskipun tadinya dikuasai oleh ketakutan. Tapi dia mulai bergerak dalam proses sampai akhirnya betul-betul dia punya iman yang benar. Dan itu ditunjukkan dengan apa? Dia bukan hanya berani, karena murid-murid yang lain tidak ada yang bisa diharapkan. Tapi dia memberikan persembahan. Dikatakan apa? Dalam ayat 19, ia membawa campuran minyak mur.
Kira-kira dikatakan 50 kati beratnya. Wah, ini berat sekali saudara-saudara. Kalau kita pelajari dalam Alkitab yang berbahasa Yunani, kurang lebih menyebutkan sekitar 100 liter. Kalau setiap liternya kurang lebih 330 gram, artinya waktu itu dia membawa campuran mur dan gaharu kurang lebih 33 kilo. Saudara yang dikasih Tuhan, mur itu mahal harganya. Saya tidak menemukan atau belum mempelajari berapa harga mur, tapi ini mahal. Tapi waktu Tuhan Yesus mati, Nikodemus muncul. Bukan hanya berani, tapi dia juga memberikan persembahan yang terbaik. Dia memberikan persembahan yang mahal. Kita ingat ini dengan Matius 2, waktu Tuhan Yesus lahir. Di mana apa? Orang-orang Majus datang. Dan mereka memberikan apa? Persembahan emas, kemenyan, dan mur. Artinya saudara-saudara, kalau Nikodemus memberikan begitu banyak hal yang mahal, itu bukti bahwa Nikodemus bukan hanya beriman, percaya Yesus, tapi dia betul-betul mengasihi, dia menghormati Tuhan. Itu bukti kasihnya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat ternyata iman daripada Nikodemus bertumbuh. Dan itu dibuktikan dengan apa? Iman yang benar itu akan bertumbuh sampai pada kasih. Kalau seseorang berkata saya percaya, saya punya iman, tapi kalau dia tidak sampai pada kasih, artinya imannya itu menjadi tidak lengkap dan sempurna. Itu sebabnya dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan, Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Saudara, Nikodemus akhirnya bertumbuh. Awalnya dia memang tidak punya iman yang benar karena dikuasai oleh rasa takut. Tapi melalui proses waktu, akhirnya pada satu titik di mana dia percaya. Dia bukan hanya beriman, tapi dia juga bahkan bertumbuh memiliki kasih. Itu dibuktikan dia berani melawan atau situasi. Bandingkan coba dengan murid-murid waktu itu. Murid-murid yang setia, murid yang selalu ikut tiap hari. Waktu Tuhan Yesus mati, gak ada satupun yang menolong atau mengurusi ini mayatnya. Coba bayangkan kalau andai kata tidak ada Nikodemus dan Yusuf dari Arimatia, kita tidak tahu bagaimana nasib jenazah Tuhan Yesus waktu itu, saudara-saudara. Bahkan Petrus, murid utama yang begitu menonjol, dikatakan menyangkal Tuhan 3 kali. Kita baca dalam Yohanes 13 ayat 37 sampai 38 dikatakan, Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Saudara Petrus yang semangat waktu Tuhan bilang, kamu semua akan tergoncang. Enggak Tuhan, aku akan siap memberi nyawa. Tapi Tuhan bilang, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Dan faktanya demikian. Murid yang paling berani, takut dan pergi. Bandingkan dengan Nikodemus yang tadinya begitu takut, sembunyi-sembunyi. Tapi sekarang dia muncul. Karena dia sudah punya iman yang terus bertumbuh
di dalam kasih. Saudara dikasih Tuhan, iman yang sampai kepada kasih itu kunci. Kunci dari hidup kekristenan yang benar, yang berkemenangan, dan yang setia. Maka pada waktu Tuhan Yesus setelah bangkit, dia beberapa kali berjumpa, menyatakan diri dengan murid-murid. Dan kalau kita baca dalam Yohanes 21, Simon Petrus, dia kembali ke kehidupan lama, jadi nelayan. Nah di tengah-tengah itu Tuhan Yesus datang dan menyatakan diri. Lalu hal yang utama yang dinyatakan atau disampaikan kepada Simon Petrus ini soal kasih. Soal kasih. Di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17 dikatakan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara yang dikasih Tuhan, syarat utama menjadi pengikut Tuhan itu adalah iman yang sampai pada kasih. Maka kalau saudara dan saya, mungkin saya tidak tahu, ada yang kalau ditanya, "Sudah berapa lama menjadi percaya?" "Oh Pak, saya sudah 50 tahun." Ada yang mungkin 70 tahun. Sudahkah iman kita menjadi iman yang sempurna, iman yang lengkap? Yaitu apa? Iman kita harus sampai pada kasih. Kasih itu adalah syarat utama untuk seseorang bisa memiliki pengikutan yang benar. Maka pada waktu Simon Petrus ketemu dengan Tuhan Yesus, hal yang ditanyakan tidak ada yang lain. Hanya satu, dia bilang, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Ditanya yang kedua, pertanyaan yang sama. Apakah engkau mengasihi aku? Jadi kunci kekristenan yang menang, kunci pengikutan yang menang, 3, yaitu apa? Yang pertama kasih, yang kedua kasih, dan yang ketiga adalah kasih. Sehingga Tuhan tanya sampai ketiga kalinya pun. Sampai dikatakan kalau kita baca, maka sedih hati Petrus. Ditanya sampai 3 kali. Tapi itulah yang terjadi. Tiap kali Tuhan tanya, "Kamu mau ikut aku? Apakah engkau mengasihi aku?" Saudara yang dikasih Tuhan, kita sebagai orang percaya harus memiliki iman yang benar. Iman yang disertai pengenalan. Sampai akhirnya dari diri kita muncul kasih. Itu iman sejati. Iman sejati. Nah kita kalau belajar dari Nikodemus, apa rahasianya? Kenapa Nikodemus bisa memiliki iman? Walaupun awalnya dia terkendala dengan rasa takut, tapi dia bisa mengatasi bahkan bertumbuh sampai pada kasih. Kuncinya ini saudara-saudara. Apa yang menjadi kuncinya? Bagaimana caranya iman Nikodemus bertumbuh ke arah kasih? Kuncinya adalah pengajar yang mau belajar. Nikodemus itu guru senior, saudara-saudara. Saya yakin
usianya jauh lebih tua dibanding Tuhan Yesus. Karena waktu itu Tuhan Yesus muncul umur 30-an, bukan hanya senior dalam usia, kedudukan. Yesus itu siapa? Waktu itu belum ada kedudukan, dia bukan orang Farisi, dia bukan pemimpin agama. Lain dengan Nikodemus. Tapi meskipun Nikodemus ini seorang yang senior, tapi dia mau belajar dari guru yang junior. Nah, kadang-kadang kenapa kita tidak bisa maju Bapak Ibu? Karena kita merasa, oh saya sudah tahu kamu ini siapa. Ya, kadang-kadang ini menjadi penghalang. Mari kita belajar dari Nikodemus. Meskipun dia seorang yang senior, tapi dia mengalami terobosan hidup akhirnya. Karena dia tetap mau belajar. Nah, belajar yang benar itu kayak apa Bapak Ibu? Yang pertama, Nikodemus itu punya rasa hormat. Hormat kepada guru. Dalam Yohanes 3 ayat 2 dikatakan, Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Saudara, waktu Nikodemus menyebut rabi, padahal dia juga rabi. Guru panggil guru. Waduh. Saudara, rabi itu dalam bahasa Ibrani yang artinya adalah guru atau arti lain adalah yang agung. Jadi seseorang yang dihormati, dia menyebut rabi. Lalu juga kata rabi itu dari akar kata Rav yang berarti besar atau terkemuka. Sehingga kalau seorang berkata Rabi artinya bukan hanya ngomong, tapi dia punya sikap hormat. Di zaman Alkitab, Rabi merupakan gelar seseorang yang terpelajar. Yaitu guru yang bisa menguasai seluruh hukum agama Yahudi waktu itu. Lalu juga bahkan ditunjuk sebagai pemimpin agama. Jadi waktu Nikodemus berkata kepada Tuhan Yesus, Rabi. Meskipun dia tua, senior, mungkin lebih pengalaman. Dia tetap punya rasa hormat. Saudara dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa belajar dengan baik? Dengan atau kepada Tuhan. Dan bentuk pelajaran kita adalah tentunya belajar Alkitab, belajar firman Tuhan. Kenapa kita tidak bisa menjadi pelajar yang baik? Karena kita tidak punya rasa hormat kepada Tuhan. Pada waktu kita menghormati Tuhan, maka kita akan punya sikap belajar yang baik. Seperti hanya dengan anak-anak sekolah. Kalau anak-anak itu tidak punya rasa hormat, respek dengan gurunya, maka waktu gurunya menerangkan, dia ngobrol sendiri, dia mungkin gak punya perhatian. Kita perlu jaga. Pada waktu kita punya rasa hormat kepada Tuhan dan firman-Nya, kita akan bisa memiliki kehidupan belajar yang baik. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, apa yang menjadi kelebihan Nikodemus sebagai seorang murid? Selain dia menghormati guru meskipun masih muda, yang kedua, dia punya keinginan tahu yang kuat. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 4, 9 dan 10 dikatakan, Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Saudara, waktu Tuhan Yesus ketemu dengan Nikodemus, Tuhan Yesus mengajarkan satu pelajaran penting yang rupanya Nikodemus meskipun dia guru senior, dia guru Taurat, tapi dia nggak ngerti tentang pelajaran penting ini, yaitu tentang kelahiran baru. Tapi yang menariknya adalah waktu Tuhan Yesus menjelaskan, langsung. Kalau seorang murid yang nggak antusias kan, guru menerangkan,
Kenapa murid itu kalau diterangkan tidak bertanya? Ya kan, yang pertama, mungkin dia sudah tahu. Yang kedua, dia nggak urusan. Masa bodoh dengan pelajaran. Tapi kalau dia bertanya, bahkan dikatakan bertanya sampai 2 kali. Waktu Tuhan jelaskan dia masih tidak ngerti. Tuhan terangkan dengan gambaran lagi. Dia masih tanya lagi dalam ayat yang ke-9. Bagaimana mungkin? Artinya dia betul-betul ingin tahu. Dia terus tanya. Makanya kalau ada, kebetulan saya adalah seorang dosen yang mungkin sudah mengajar kurang lebih sekitar hampir 30 tahun ini. Saya lihat ada mahasiswa-mahasiswa yang kritis dalam pengertian negatif. Dan ada juga mahasiswa yang kritis dalam pengertian positif di mana dia ingin tahu. Dia ingin belajar. Tandanya apa Bapak Ibu? Dia menanyakan. Ini gimana ya Pak? Setelah diterangkan, lalu caranya gimana? Dikejar lagi. Oh begitu ya. Lalu saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita ingin mengenal Tuhan, mengenal firman-Nya, sehingga iman kita bisa bertumbuh dalam kasih, kita harus belajar dengan keinginan tahu yang kuat. Kita harus cari. Bukan hanya cari, tapi menemukan, kita gali. Makanya Bapak Ibu, kenapa gereja kita mengadakan ibadah pendalam Alkitab ini? Kalau kita mungkin jemaat yang tidak suka belajar, pasti merasa aduh, ayat lagi, ya kan? Tapi Bapak Ibu, karena rindu untuk belajar, bertumbuh, bertambah, maka ikut. Tapi saya dorong Bapak Ibu, bukan hanya sekedar rajin mendengar atau ikut pendalam Alkitab seperti ini. Coba setelah mungkin selesai Bapak Ibu pelajari lagi, mana yang kurang, lalu coba dibandingkan. Sehingga betul-betul memiliki sebuah level pemahaman, pengenalan yang benar. Tapi Bapak Ibu, Nikodemus bukan hanya punya keinginan tahu, tapi dia adalah seorang yang jujur. Dalam ayat 4, 9 dan 10 dikatakan, Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Saudara, kalau sekarang mungkin ya kan bisa digambarkan seorang doktor atau mungkin profesor. Lalu dia tanya kepada guru atau dosen muda tentang satu topik, ya kan? Kalau dia gengsi Bapak Ibu, lalu dia merasa, wah saya tahu. Dia nggak mungkin kejar. Tapi Nikodemus ini seorang yang jujur. Meskipun dia senior, kalau dia tidak tahu, dia bilang tidak tahu. Dia bilang, bagaimana mungkin seorang dilahirkan karena dia nggak ngerti. Lalu dia tanya lagi, caranya gimana? Nah, ini sebabnya Tuhan Yesus bukannya marah, tapi dia suka. Dia jelaskan lagi, dia terangkan lagi, dia terangkan lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu menjadi pelajar-pelajar Alkitab yang benar dan baik. Yaitu apa? Jujur, terbuka. Jangan sampai kita merasa, wah saya sudah tahu. Kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu. Saya teringat waktu saya ikut kelas atau kuliah S3 di kampus yang dimana saya ikut belajar mengambil kelas doktor saya. Satu kali yang mengajar ini adalah profesor lulusan dari Harvard University Amerika. Masih cukup muda, tapi dia memang cerdas
Nah, di dalam satu kuliah yang dia sampaikan, saya ingat sekali, ada seorang teman bertanya, memang pertanyaannya itu sangat aneh begitu boleh dikatakan. Tapi dia tanyakan yang sulit untuk dijawab. Saya waktu itu membayangkan waktu mendengar pertanyaan teman ini, dosennya akan mungkin berkelit lah caranya gimana untuk tetap menjawab. Tapi profesor ini bilang pada kami, maaf, kalau Anda tanya seperti itu, saya jujur berkata, saya tidak tahu. Saudara, kita perlu menjadi orang yang jujur, terbuka. Supaya kita bisa menjadi pelajar yang terus bertumbuh. Kemudian bukan hanya jujur, tapi Nikodemus ini rendah hati. Dalam Yohanes 3 ayat 4 dan 9 katakan. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Saudara, kejujurannya itu ditunjukkan karena apa? Karena dia rendah hati. Dia betul-betul tidak tahu dia jujur. Dia bilang sama Tuhan Yesus. Kalau dia bisa menyebut guru muda, saya tidak tahu. Waktu dia bilang tidak tahu, gimana caranya? Itu menunjukkan apa? Dia rendah hati, kalau dia sombong, wah tidak mungkin seperti Farisi lain. Kalau Tuhan Yesus jelaskan, wah kamu nggak mau, nanti kita akan belajar di pasal-pasal berikutnya bagaimana Tuhan Yesus menerangkan tentang kebenaran-kebenaran penting. Orang-orang Farisi dengan sombong berkata, oh kamu itu bukan ini, bukan itu. Tapi Nikodemus beda. Dia belajar, dia tidak gengsi, dia tanya, dia jujur. Karena apa? Dia punya kerendahan hati. Seorang murid harus punya sikap kerendahan hati. Dan saudara-saudara, Nikodemus bukan hanya rendah hati, tapi dia sungguh-sungguh dan tekun. Dalam ayat 2 dikatakan, Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Saudara, kata pada waktu malam itu mempunyai dua pengertian. Yang pertama, Nikodemus memang dia takut diketahui banyak orang. Dia sembunyi-sembunyi datang dan belajar pada Tuhan Yesus. Tapi ada hal yang kedua, saudara-saudara. Kenapa seseorang belajar pada waktu malam? Dalam tradisi Yahudi, orang belajar pada waktu malam menunjukkan kesungguhan. Karena sudah tidak terganggu dengan yang lain dan bersifat privat. Menunjukkan kesungguhan dalam belajar. Makanya waktu itu Tuhan Yesus sendiri berdialog. Saya mengutip ungkapan dari seseorang yang berkaitan dengan tradisi Yahudi. Dia bilang, barang siapa mempelajari Taurat di malam hari, sehelai cinta kasih akan terbentang di atasnya di siang hari. Artinya seseorang yang mau belajar di malam hari, dia akan mendapat banyak berkat. Lalu ada cinta yang lebih. Taurat yang dipelajari di malam hari sebenarnya adalah pokok-pokok utama Taurat. Karena biasanya dalam kondisi apa? Keterasingan, sendiri, sepi. Kalau hari terang kan hari kerja pada umum kalau orang Yahudi. Jadi meskipun memang kalau belajar siang atau malam itu adalah hal yang baik dan benar, tapi seseorang memperoleh sebagian besar kebijaksanaan di malam hari. Makanya dikatakan oleh karena itu siapa yang ingin mendapat mahkota Taurat, itu konteks Yahudi, harus belajar setiap malam. Tidak boleh kehilangan satupun, baik berkaitan dengan tidur, makanan, minuman, atau mungkin ngobrol dan sejenisnya. Pada waktu malam seseorang kalau belajar, dia akan mendapat hal-hal yang baik dari Taurat dan kebijaksanaan. Saudara, jadi waktu
Nikodemus ini datang malam. Dia ingin serius. Bukan hanya sekedar dengan orang banyak, lalu dia dengar salah satunya. Tidak. Dia ingin betul-betul mendalami. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita ingin bertumbuh dengan benar dalam pengenalan akan Tuhan, iman kita bertumbuh. Mari kita belajar firman dengan sungguh-sungguh, dengan tekun. Sehingga kita betul-betul seperti Nikodemus ini, dia akhirnya bertumbuh imannya ke arah kasih. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah pertanyaan yang kita akan jawab dalam PA kita yang akan datang. Mengapa Nikodemus, dia seorang Farisi, dia seorang yang saleh, seorang yang baik, harus dilahirkan kembali? Kita baca dalam ayat yang ketiga dan 4 dikatakan, Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? mengapa tidak hanya orang berdosa yang perlu dilahirkan kembali? Orang yang baik, yang kelihatannya benar, saleh, perlu dilahirkan kembali. Kita akan belajar dalam PA kita selanjutnya. Mari kita datang pada Tuhan. Saya ajak untuk kita berdiri. Bapak Ibu juga yang di rumah atau dimanapun, kalau Bapak Ibu berkenan, saya ajak berdiri kita menyanyi, memuji Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah. Ku buka mataku, Ya Tuhan, lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan dan karya tangan tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi, ku ada untuk menjadi penyembah. Bila ku buka mataku, mari Bapak Ibu, buka mataku, ya setiap kita menjadi pelajar-pelajar yang baik. ku terkagum Oh haleluya Tuhan. ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena Semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau Beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu,
ada untuk menjadi penyembah, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Biar ini menjadi kerinduan kita. Kita rindu untuk lebih mengenalnya. Lebihmu ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin, ya Tuhan, biar setiap kami rindu bertumbuh, sehingga kami punya iman yang sampai pada kasih. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa banyak kali iman kita tidak bertumbuh, terhalang, bahkan kadang-kadang menjadi rusak? Salah satu sebabnya adalah kita masih dikuasai oleh rasa takut. Takut menderita karena kehilangan jabatan mungkin, karena kehilangan penghasilan yang lebih mungkin, karena takut dengan orang-orang, atau bahkan takut menderita, mungkin diancam ini, diancam itu, atau mungkin yang lainnya. Mari kita belajar dari Nikodemus. Memang pada awalnya dia tidak langsung, meskipun sudah berjumpa dengan Mesias melalui proses cukup panjang, tapi karena dia tekun, dia terus belajar, dia bisa menemukan iman yang sejati. Iman yang sejati adalah iman yang sampai kepada kasih, pada cinta. Karena hanya kasihlah yang membuat ketakutan itu hilang. Biar setiap kita umatnya terus bertumbuh dalam mengenal Dia. Mengenal Yesus yang bukan hanya manusia, tapi Dia adalah Allah, Tuhan sejati. Kita mengasihi Dia lebih dari yang lain. Kita mencintai Dia. Tuhan, terima kasih. Malam ini Engkau ajar setiap kami umat-Mu, supaya kami seperti Nikodemus yang terus bertumbuh dari iman, mengatasi halangan, dan iman yang nyata di dalam kasih. Kau berkati kami semua yang sudah beribadah dan belajar firman-Mu Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang bertumbuh dalam pengenalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kita angkat tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus, biarlah menyertai saudara semua mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009
707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.